Para imam Yahudi saat itu selalu mencoba menguji Tuhan Yesus. Ingin menjatuhkan Tuhan Yesus Kristus. Suatu kali mereka sengaja pura-pura menjadi orang baik. Yakni orang Farisi dan orang Herodian sengaja berpura-pura menyusup di antara murid-murid Tuhan. Pura-pura menjadi orang baik, berkata kepada Tuhan, "Ah, Guru, kami tahu semua yang engkau ajarkan adalah benar. Karena engkau tidak memandang muka orang, melainkan sesuai kebenaran Allah dalam menyampaikan firman-Nya. Jadi tolong katakan kepada kami, apakah membayar pajak kepada Kaisar itu boleh?" Saudara-saudari, lihatlah kalimat ini, bukankah itu sebuah jebakan? Sengaja mengatakan, sengaja memuji Tuhan Yesus Kristus. Sengaja pura-pura menjadi orang baik, pura-pura memuji Kristus. Mengatakan hal baik tentang Kristus. Kemudian mereka memasukkan sebuah kalimat, berkata, "Yang engkau katakan semua berdasarkan kebenaran, firman Allah. Katakan kepada kami soal pajak. Apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar?" Saudara, perhatikan baik-baik. Kadang-kadang nanti ada orang yang pura-pura menyusup di antara kita. Pura-pura menjadi orang baik. Kemudian sengaja memata-matai kita. Kemudian, merekam semua yang kita lakukan. Merekamnya. Serahkan ke kantor polisi. Untuk mendapatkan bukti supaya bisa memaksa kita. Begitu kan? Namun Tuhan Yesus Kristus menjawab mereka. "Hai orang munafik. Mengapa kamu memuji aku? Bawalah sebuah koin perak dan tunjukkan kepadaku." Artinya jika Tuhan Yesus berkata membayar pajak kepada Kaisar boleh. Apa jadinya? Orang Yahudi akan melempari Tuhan Yesus dengan batu. Orang banyak akan melempari Tuhan Yesus dengan batu. Karena membayar pajak kepada Kaisar, orang Romawi dan orang Israel hubungannya sangat tegang. Mereka meminta rakyat membayar pajak yang berat. Membayar pajak kepala yang sangat berat. Kalau Tuhan berkata membayar pajak kepada Kaisar boleh, maka rakyat akan sangat membenci. Jika Tuhan berkata, membayar pajak kepada Kaisar tidak boleh, karena kita adalah umat pilihan Allah, kenapa harus membayar pajak kepada Kaisar? Maka orang Kaisar, pejabat saat itu, pemerintah waktu itu pasti akan datang. Memaksa dan membunuh Tuhan. Katanya membayar pajak juga tidak baik. Tidak membayar pajak juga tidak baik. Lalu apa yang harus dilakukan Tuhan? Katanya bawa sebuah koin perak dan tunjukkan kepadaku. Saat itu Tuhan bertanya kepada mereka. Lihatlah itu gambar siapa? Itu nama siapa? Lalu menunjukkan kain perak itu kepada mereka. Lalu, sebelumnya menunjukkan kain itu kepada mereka. Berani berkata, lihat itu gambar siapa? Itu nama siapa? Maka mereka menjawab itu milik Kaisar. Lalu Tuhan menjawab. Itu milik Kaisar, maka berikan kepada Kaisar, milik Allah. Berikan kepada Allah. Jadi jika milik Kaisar, berikan kepada Kaisar. Maknanya boleh membayar pajak. Tapi dia tidak secara tegas mengatakan harus membayar pajak. Kalau milik Kaisar, berikan kepada Kaisar. Maka mereka menjadi diam. Dan jika milik Allah, berikan kepada Allah. Dengan kata-kata bijak ini Yesus menjawab para penguji itu. Akhirnya mereka tidak bisa menjebaknya. Saat itu mereka merasa jawaban Yesus membuat mereka kaget dan tidak bisa menemukan kesalahan dari mulutnya. Maka para penguji itu pun pergi. Kini juga sama saja. Nanti pejabat pemerintah sengaja membuat jebakan. Jebakan bagi kita. Ingin membuat kita terjerumus. Tapi saudara-saudari jangan khawatir. Pada waktunya Bapa di surga akan memberi kita kata-kata yang tepat. Meskipun kita berkata berani untuk mengucapkan firman Tuhan. Mungkin akan mengalami penderitaan karena itu. Tetapi, Bapa di surga dan Tuhan mengatur segalanya. Dalam segala hal Dia pasti melindungi kita. Bapa akan menjaga kita. Agar kita terlepas dari berbagai bahaya dan kesulitan. Amin.